Halo semua, kembali lagi bersama saya Gloria Emanuela Sabuna dengan NIM 2310911220070 dan saya dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf, baik itu yang pusat maupun yang tepi, lalu bagaimana mekanisme pengantaran informasi hingga kita bisa memutuskan sesuatu. Lalu saya juga akan menjelaskan beberapa tentang organ indera tubuh manusia. Simak baik-baik ya videonya. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf di dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini berfungsi untuk menentukan, untuk mengelola informasi yang didapatkan dari sistem saraf tepi. Jadi simpelnya, sistem saraf tepi ini dia yang mengantarkan informasi, lalu yang mengelola informasi itu adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat juga yang menentukan harus bertindak bagaimana, dia bertindak seperti bos. Lalu bawahannya adalah sistem saraf tepi. Dia yang akan melakukan informasi yang diterima dari sistem saraf pusat. Oke. Sistem saraf pusat itu ada dua, ada otak dan ada medula spinalis. Nanti akan saya jelaskan kapan kita harus menggunakan otak kita dan kapan kita harus menggunakan medula spinalis sebagai sistem saraf pusat kita. Lalu untuk sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua juga teman-teman. Ada yang nervus cranialis dan juga nervus spinalis. Kranial artinya diambil di dasar otak. Nanti dia akan keluar di situ serabut sarafnya dan akan bercabang. Lalu juga ada nervus spinalis. Nervus spinalis ini dia juga akan bercabang bahkan hingga sampai ke ujung jari kita, ujung jari kaki, ujung jari tangan. Itu adalah cabang dari sistem saraf tepi ini. Jadi mereka yang menerima impuls untuk diteruskan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Central Nervous System atau disingkat CNS. Sedangkan untuk sistem saraf tepi dalam bahasa Inggris disingkat sebagai PNS atau Peripheral Nervous System. Peripheral artinya tepi gitu. Lanjut kita ke otak. Di otak kita terbagi menjadi beberapa area. Yang pertama, yang warna biru ini, namanya adalah lobus frontalis. Di mana letaknya ada di depan sini. Front artinya depan. Lobus frontalis ini sangat berperan penting dalam hidup manusia. Dia yang berfungsi untuk memutuskan sesuatu. Dia yang berfungsi untuk mengelola informasi, entah apa yang harus dilakukan oleh seorang individu. Lalu dia juga lobus frontalis ini adalah pusat orang bisa berpikir secara logika. Dia juga sebagai pusat perhitungan. Jadi ketika teman-teman pintar MTK, artinya lobus frontalisnya berkembang gitu. Jadi seperti ini. Ini adalah otak kita. Frontalis ini yang di depan. Dia berfungsi juga sebagai untuk menganalisis sesuatu, untuk memicu orang-orang berpikir kritis. Itu adalah di daerah depan sini. Jadi apabila ada kerusakan di daerah lobus frontalis atau di daerah otak kita, itu akan membuat fungsi-fungsi tersebut tidak bekerja dengan baik. Lalu juga ada di daerah samping sini, di daerah sini, ini adalah Broca area. Ini juga pusat kita bisa berbicara dan juga bisa memutuskan untuk mau berbicara apa gitu. Selanjutnya
Kita lanjut ke daerah atas sini. Itu dinamakan lobus parietal. Ini yang warna ungu. Di atas sini. Lobus parietal ini berfungsi sebagai primary sensory area. Artinya segala sesuatu yang bersifat sensor, seperti kita merasakan panas, kita merasakan sakit, kita merasakan senang, itu semua disimpan di daerah warna ungu ini. Dia yang berfungsi untuk menafsirkan impuls yang diterima. Oh, aku sekarang sedang senang, ujianku tinggi. Itu karena sudah disimpan sebagai memori yang bahagia gitu. Terus ada juga memori sakit. Misalnya ke tangannya teman-teman kena pisau. Itu kan sakit. Rasa sakit tersebut disimpan di daerah lobus parietal. Jadi jika suatu hari lagi teman-teman akan bertemu pisau, teman-teman akan jauh lebih hati-hati karena sudah menyimpan memori tersebut, memori bahwa teman-teman pernah kena pisau dan itu sakit. Selanjutnya ada di daerah belakang kita, ini namanya lobus occipital. Di daerah belakang sini. Lobus occipital ini sebagai lobus penglihatan, pusat penglihatan. Jadi apapun yang kita lihat dengan mata kita itu diteruskan ke lobus occipital. Dia akan diteruskan ke belakang. Pusat penglihatan kita ada di sini. Oke, jadi sesuatu apapun yang kita lihat itu akan disimpan sebagai memori di daerah sini, lobus occipital. Jadi apabila ada kerusakan di daerah sini, lobus occipital, bisa jadi dia tidak bisa melihat lagi, memori berpikirnya juga, memori melihat sesuatu jadi hilang. Misalnya kayak ini iPad, aku ngelihat ini iPad, ini sudah tersimpan di baik di occipital maupun di frontalku. Tuh. Jadi ketika terjadi malfungsi, aku belum tentu ingat ini apa, karena yaitu ada terjadi kerusakan gitu. Selanjutnya kita masuk ke daerah yang kuning-kuning. Kuning-kuning ini disebut sebagai lobus temporalis. Di sini adalah lobus temporalis. Dia letaknya di sini. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai untuk mendengar. Pusat pendengaran kita ada di sini. Jadi apa yang kita dengar itu akan diteruskan ke daerah lobus temporalis di sini kita. Jadi dia cukup dekat ya, tidak seperti mata. Mata ada di depan tapi harus diteruskan ke belakang. Sedangkan kalau untuk telinga ada di samping dan akan diteruskan ke lobus temporalis. Selanjutnya kita akan masuk ke ini. Ini adalah suatu struktur yang penting. Ini dinamakan cerebellum. Cerebellum ini artinya otak kecil. Dia letaknya juga di belakang, dekat dengan lobus occipital, lobus penglihatan. Jadi ini ada namanya cerebellum. Jadi cerebellum ini adalah pusat keseimbangan. Jadi ketika teman-teman bisa naik motor kan roda 2, bisa naik sepeda, bisa berjalan dengan baik, itu karena fungsinya cerebellum ini dia bekerja. Teman-teman bisa menulis secara halus, nggak yang patah-patah gini. Itu juga fungsi dari cerebellum. Jadi dia untuk memperhalus gerakan kita dan juga sebagai pusat keseimbangan kita. Kita bisa loncat-loncat nggak jatuh karena si cerebellum ini. Jadi kalau ada kerusakan di sini otomatis, dan dari cara berjalan, cara dia melakukan gerakan itu tidak sebaik pada orang normal. Selanjutnya kita ke ini, ada yang seperti jalan. Ini namanya adalah brainstem atau batang otak. Walaupun fungsinya dia ada di bawah dan ada di belakang, ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Dia adalah pusat pernafasan. Dia juga berfungsi sebagai pusat
tekanan darah, misalnya ada segala impuls tekanan darah itu dikirim ke sini. Jadi dia ini fungsinya benar-benar krusial. Jadi ketika batang otak ini mati, orang tersebut masih bisa hidup dengan catatan dengan bantuan alat. Karena kita bisa menghirup oksigen dan lain-lain karena itu bantuan brainstem. Kita bisa bernafas seperti normal itu karena bantuan dari batang otak. Kalau batang otak orang mati, dia tidak bisa bernafas secara normal, harus pakai alat, dan dia juga tidak bisa, bahkan tidak bisa untuk hidup normal seperti kita. Dia hanya bisa tertidur di tempat tidur atau bisa dikatakan koma. Jadi kalau orang-orang kena batang otaknya itu biasanya akan koma dan tidak lama akan meninggal dunia. Jadi semua unsur di otak kita itu sangat penting. Next, sistem saraf pusat yang lain adalah sistem medula spinalis. Yang tadi ada yang otak dan ini adalah medula spinalis. Medula spinalis ini letaknya ada di tulang belakang kita. Orang awam mengenalnya sebagai medula spinalis atau sumsum tulang belakang gitu. Jadi ini adalah sumsum, ini adalah yang abu-abu ini tulang kita ya. Dan di belakang tulang kita ini ada sumsumnya, sumsum tulang. Dan ternyata itu bukan sumsum tapi itu syaraf gitu. Yang biasanya syaraf terjepit ya, ini di sela-selanya itu. Jadi ini fungsinya juga penting. Dia juga sepenting otak. Jadi kalau di sini bermasalah bisa jadi terjadi kelumpuhan. Jadi harus dijaga baik-baik untuk daerah tulang belakang teman-teman. Oke. Untuk medula spinalis sendiri itu ini tampak jika dari samping. Nanti ketika saya belah ini di atas, saya belah seperti ini, kita bisa ngelihat dari pandangan atas. Dari pandangan atas dia seperti ini. Jika dilihat dari atas, ini kan saya belah kayak gini, dibelah secara horizontal. Lalu yang terlihat dari atas adalah ini. Ini di daerah sini bentuknya seperti kupu-kupu. Ada juga yang bilang mirip huruf H, ya. Jadi untuk di sini ini namanya cornu posterior dan di sini namanya cornu anterior. Posterior artinya belakang, anterior artinya depan. Lalu di sini juga ada tonjolan di samping. Namanya cornu lateralis, lateral. Tuh. Nah, mereka juga akan di sini pusat informasi juga akan diatur sama seperti di otak tadi, tapi tidak sekompleks otak. Lanjut, ini adalah sistem saraf pusat dan kita akan masuk ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu terbagi jadi dua yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Kita mulai dari nervus cranialis. Ini yang ada di otak dan akan bercabang. Nervus cranialis kita ada 12. Yang pertama, nervus olfactorius. Yang kedua, nervus opticus. Yang ketiga, nervus oculomotorius. Yang keempat, nervus trochlearis. Yang kelima, nervus trigeminus. Yang keenam, nervus abducens. Yang ketujuh, nervus facialis. Yang kedelapan, nervus vestibulocochlear. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus. Yang kesepuluh, nervus vagus. Yang kesebelas, nervus accessorius. Dan yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Yang tadi saya sebutkan itu sudah sesuai urutan. Urutan apa? Urutan dari yang pertama kali keluar, dari paling depan. Jadi tidak boleh diacak-acak. Jadi seperti yang kita tahu, nervus 2 itu nervus opticus untuk melihat. Gak mungkin nervus opticus itu disebutkan orang sebagai nervus 10. Jadi mereka sudah sesuai urutan dari yang pertama kali keluar dari otak. Yang pertama ini namanya nervus olfactorius.
Nervus olfactorius ini berfungsi sebagai nervus yang menghantarkan impuls penciuman. Jadi ketika teman-teman tidak bisa mencium dengan baik, berarti ada kesalahan atau ada kelainan di nervus ini, nervus olfactorius. Pada zaman COVID, orang-orang tidak bisa mencium, tidak bisa membau, itu karena ada terjadi peradangan di saraf ini. Saraf dari nervus olfactorius atau nervus pertama kita. Gitu. Jadi fungsinya untuk membaui sesuatu dan dikirim ke otak. Jadi mereka ini lagi-lagi fungsinya untuk menghantarkan, bukan untuk menyimpan memori, tapi untuk menghantarkan. Oke? Kalau saraf artinya menghantarkan ya. Lanjut kita ke nervus kedua. Fungsinya apa? Fungsinya untuk penglihatan. Namanya aja nervus opticus, optik diambil dari kata itu. Fungsinya untuk penglihatan. Di sini, makanya dia dikirim ke daerah retina. Jadi retina itu akan berhubungan langsung dengan si nervus opticus. Letaknya ini, dia keluar kedua. Jadi yang di atas ini olfactorius, yang di sini ini namanya nervus opticus. Selanjutnya kita lanjut ke nervus ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Oculo diambil dari kata oculi, artinya mata, motorius, motorik. Jadi fungsinya untuk menggerakkan bola mata kita. Kenapa kita bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke kiri, ke atas, atau ke bawah? Itu karena fungsi dari nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius ini dia mempersarafi 6 otot di mata kita. Kalau kita melihat ke daerah tengah seperti yang saya lakukan sekarang, atau melihat ke atas atau melihat ke bawah, itu fungsi dari nervus olfactorius. Dan ketika saya membuka mata saya, mengangkat kelopak mata saya, itu fungsi dari nervus ketiga, oculomotorius. Kalau untuk menutup mata seperti ini fungsi dari nervus ketujuh. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya, setelah ini adalah nervus oculomotorius. Tadi 1, 2, 3, dia keluar ketiga. Urutan keluarnya ketiga gitu. Itu si nervus oculomotorius. Lanjut kita ke nervus trochlearis. Nervus trochlearis fungsinya hanya 1. Ini trochlearis. Dia hanya mempersarafi 1 otot di bola mata. Jadi fungsinya hanya 1, yaitu untuk melihat mata ke samping kanan secara lateral. Maksudnya lateral itu kita melihat keluar. Tapi kalau kita melihat ke dalam, itu fungsi dari nervus 3. Kalau kita melihat keluar, tapi ini kan gak bisa saya ngelihat. Bisa gini, ini saya ngelihat ke sana. Ini yang bekerja adalah nervus keempat. Jadi fungsinya juga untuk menggerakkan otot di bola mata, tapi hanya 1. Kalau nervus oculomotorius, dia ada 6 otot yang dipersarafinya, lebih banyak. Selanjutnya yang keluar kelima, urutan keluar kelima adalah ini. Ini adalah nervus trigeminus, salah satu nervus cranialis terbesar. Teman-teman lihat, ini bentuknya kecil-kecil, dia besar sendiri. Ini adalah nervus trigeminus. Dia akan bercabang lagi menjadi 3. Ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis gitu. Tapi dia lebih berfungsi sebagai sensorik. Jadi ketika teman-teman merasakan sentuhan di wajah, ini adalah fungsi dari nervus kelima. Teman-teman bisa ngerasakan. Oh, ini sentuhannya dingin, sentuhannya panas, ini sentuhannya tajam, ini halus. Itu ditentukan oleh nervus trigeminus. Lanjut ke nervus ke-6, yaitu nervus abducens. Nervus abducens itu sama seperti nervus ke-4. Nervus ke-6 dia hanya mempersarafi 1 otot bola mata, yaitu otot untuk kita melihat ke arah atas tapi serong kanan. Jadi kayak gini,
Nah, itu kerjanya dari si nervus ke-6. Jadi nervus ke-6 ini dia yang keluar di sini. Lanjut kita ke nervus ke-7, nervus facialis. Nervus facialis ini yang berfungsi tadi untuk menutup bola mata. Nutup bola mata saya itu kerjanya dari nervus ke-7 facialis, dan untuk tersenyum, untuk sedih, apapun ekspresi muka itu diatur oleh nervus ke-7 kita, yaitu nervus facialis. Diambil dari kata facial, fungsinya sangat berperan untuk wajah, pergerakan di wajah kita. Lalu untuk nervus facialis sendiri itu juga mempersarafi kelenjar air liur. Jadi kenapa kita bisa banyak air liur, ini juga dipengaruhi oleh si nervus facialis atau nervus ke-7. Lanjut kita ke nervus ke-8 kita. Nervus ke-8 letaknya di sini yang ada hijau garis 3. Nervus ke-8 kita ini dinamakan nervus vestibulo-koklear. Vestibulo untuk keseimbangan diambil dari kata vestibulum, koklear itu untuk sebagai impuls pengantar dari telinga kita. Dia akan menerjemahkan impuls suara. Jadi dia untuk telinga kita. Jadi kalau kita bisa mendengar sesuatu itu karena si nervus ke-8 kita, dia meneruskan ke lobus temporalis gitu. Lanjut untuk ke-9 yaitu ada nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini berfungsi untuk pergerakan dari lidah. Dia akan membantu walaupun tidak berperan secara utama, dan dia juga untuk merasakan rasa pahit, rasa asam itu diantarkan oleh si nervus ke-9 kita. Lanjut kita ke nervus 10, nervus vagus. Nervus vagus ini sangat berperan penting untuk kita. Jadi segala sistem di dalam tubuh kita, bahkan sampai peredaran darah dan lain-lain itu dikontrol oleh si nervus vagus. Jadi dia adalah nervus yang paling panjang di tubuh dan paling banyak fungsinya gitu. Selanjutnya ada nervus ke-11 kita, itu nervus accessorius, fungsinya untuk menggerakkan leher kita seperti ini atau diangkat. Dan yang terakhir ada nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus berfungsi untuk menggerakkan otot-otot lidah kita gitu. Itu diperankan oleh nervus ke-12 kita, nervus terakhir. Selanjutnya adalah nervus spinalis, yang tadi kranial, yang sekarang spinalis. Nervus spinalis ini terbagi menjadi 5 daerah. Yang pertama nervus cervicalis, cervix artinya leher, jadi dia di daerah leher kita. Lanjut ada nervus thoracicus, jadi dia sepanjang belakang dan dia yang akan bercabang hingga ke daerah dada kita, ke daerah depan itu dikontrol oleh nervus thoracicus. Lanjut ke daerah nervus lumbalis, dia ada di sini mendekati tulang ekor. Biasanya orang yang terkena meningitis, untuk mengecek apakah orang ini terkena meningitis atau tidak, diambil di daerah nervus lumbalis. Selanjutnya ada nervus sacralis seperti sacrum, dan juga ada nervus coccygeus. Ini adalah nervus di tulang ekor kita. Jadi sangat penting ya untuk menjaga ini semua tetap berperan penting. Jadi bagaimana proses pengantaran impuls? Proses pengantaran impuls ini dimulai dari yang namanya divisi aferen. Jadi sistem saraf tepi itu ada divisi aferen. Dia yang menghantarkan, misalnya saya memegang sesuatu yang panas.
ini akan dibawa ke saraf pusat, entah itu otak ataupun medula spinalis, untuk dilakukan pengambilan keputusan. Jadi saya harus ngapain nih? Ini kan panas di tangan saya nih. Apakah saya harus melepaskannya? Apakah saya harus tetap memegangnya? Itu semua ditentukan oleh si sistem saraf pusat. Nanti sistem saraf pusat akan mengembalikannya lagi ke sistem saraf tepi, tapi kali ini divisi eferen. Jadi divisi eferen ini yang akan mengantarkan ke organ efektor. Jadi ketika tangan saya meraba, saya diperintahkan otak untuk melepaskannya, langsung terlepas. Itu karena diantarkan oleh divisi eferen. Jadi dia penghantar ke organ efektor untuk melakukan aksinya gitu. Jadi ini proses pengantarannya. Ini adalah otot, ini adalah medula spinalis yang bentuknya seperti kupu-kupu, tapi diantarkan lewat sampingnya, bukan lewat yang kupu-kupu di tengah. Jadi dia lewat samping, diantarkan terus hingga ke daerah sini, somatosensorik. Jadi somatosensorik ini, pusat sensor itu ada di lobus parietalis, akan diantarkan di sini gitu. Bagaimana efektornya? Efektornya nanti motorik primer, dia ada di daerah sini, bukan di paling depan banget, dia ada di daerah lebih ke depan. Dia akan menentukan untuk lepaskan itu tanganmu. Dia akan lepaskan, lanjut. Kali ini dia lewat depan. Kalau yang tadi menghantarkan dia lewat samping, kali ini dia menghantarkan lewat bagian depannya gitu. Ini kan huruf H, dia nggak lewat huruf H, dia lewat depannya huruf A. Lanjut hingga terjadi proses pelepasan dari kedua tangan saya. Ini untuk di medula spinalis. Kapan saya harus menggunakan sistem saraf yang medula spinalis? Kalau otak itu untuk berpikir, sedangkan ini untuk refleks. Sebenarnya untuk yang panas tadi itu tidak dikirim ke otak, itu dikirim ke medula spinalis saja, cuma cukup sampai di tulang belakang aja. Karena itu adalah proses yang harus memakan waktu yang cepat. Kalau dia ke otak, dia akan kelamaan. Jadi dia akan memicu pusat refleks di sini. Jadi sama, yang biru ini adalah yang aferen. Aferen akan menghantarkan ke daerah medula spinalis. Lanjut dia akan bertemu ini adalah interneuron. Lalu dia akan bersinaps dan juga dia akan menghantarkan ke organ efektornya untuk melakukan aksi yang merah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ indera kita. Yang pertama adalah mata. Mata kita ini terdiri, yang pertama saya jelaskan, ada yang namanya pupil. Pupil ini yang hitam di mata kita. Ini pupil, fungsinya untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata kita gitu. Karena ada reseptor di dalam mata kita dan itu harus dijaga. Kalau dia kesilauan takutnya akan merusak si reseptor itu. Jadi ini fungsinya si pupil yang hitam. Terus yang di samping-samping ini yang berwarna coklat, ini namanya iris atau iris. Iris ini dia berfungsi untuk membantu kontraksi dari si pupil ini. Untuk orang Indonesia kebanyakan irisnya berwarna coklat, namun untuk orang-orang Eropa irisnya itu kebanyakan berwarna biru. Jadi di daerah iris ini banyak dipenuhi oleh sel-sel pigmen. Jadi dia akan menentukan warna dari bola mata seseorang. Oke, lanjut kita ke samping sini. Ada yang putih-putih di daerah mata kita. Ini dinamakan sklera. Oke. Ini dinamakan sklera. Jadi dia kalau di depan sini ini juga ada pelindungnya. Ini namanya kornea. Dia warnanya transparan. Jadi di depannya dia ini itu ada yang namanya kornea, sama seperti kita pakai helm yang bening. Ya, helm yang bening kan ada penutupnya, itu adalah kornea kita. Sedangkan untuk daerah iris, daerah pupil itu ada di belakangnya kornea.
kornea harus berwarna bening untuk memudahkan penglihatan. Jadi makanya dia tidak terlihat di sini. Tuh, selanjutnya di sini ada yang namanya commissura lateralis. Jadi commissura lateralis ini adalah gabungan dari terjadi penggabungan dari eyelid kita. Dia juga ada yang di lateral, ada yang di medial. Ini adalah commissura medial kita. Selanjutnya ada caruncula lacrimalis, ini daerah sini. Ini yang berfungsi untuk mengeluarkan air mata kita. Dia yang berfungsi untuk mengeluarkannya. Bagaimana mekanisme pengeluaran dari air mata? Air mata ini untuk kelenjar air mata itu letaknya ternyata ada di samping mata kita. Jadi ketika kita sering menangis ini akan membengkak. Makanya mata orang jika kebanyakan menangis dia akan bengkak. Kenapa? Karena si kelenjar ini ikut membengkak gitu, karena harus memproduksi air mata terus. Nanti ketika air mata sudah diproduksi, dia akan dihantarkan ke ini seperti tangkai, seperti batangnya kelenjar air mata. Ini namanya ductus lacrimalis excretorius. Jadi dia berfungsi untuk mengeluarkannya kemana? Dia nggak langsung keluar gitu, dia akan berjalan dulu, dia akan berjalan ke sini, nanti dia akan bertemu dengan yang namanya saccus lacrimalis. Nanti dia akan dihantarkan berkumpul dulu dia di saccus lacrimalis ini. Nanti dia akan lanjut ke punctum lacrimalis. Ini yang ada garis nih. Ini namanya punctum lacrimalis. Jadi punctum lacrimalis berfungsi seperti got pembuangan gitu, got pembuangan air mata. Sebelum nanti akan dikeluarkan melewat ini, caruncula lacrimalis. Jadi untuk mata kita, si sklera ini akan dilindungi oleh selaput tipis yang bernama konjungtiva. Jadi konjungtiva itu dia pembungkus transparan. Jadi kalau di mata, di daerah sini ini pembungkusnya kornea, sedangkan untuk di daerah sini pembungkusnya adalah pembungkus sklera adalah konjungtiva gitu. Konjungtiva terbagi menjadi dua. Ada konjungtiva bulbar dan ada juga konjungtiva palpebral di sini. Jadi dia ada yang di sini, di daerah sini, dan ada juga yang di daerah putihnya langsung, itu namanya konjungtiva bulbar. Lanjut kita ke otot-otot yang ada di bola mata kita. Seperti yang teman-teman lihat, ini otot-otot di bola mata kita sangat banyak. Untuk otot yang paling atas ini namanya otot levator palpebra superior. Fungsinya untuk membuka mata kita. Ini yang akan disarafi oleh si nervus ketiga tadi yang saya sebutkan di awal. Selanjutnya untuk nervus untuk di daerah sini, ini namanya otot musculus rectus lateralis. Jadi ada di daerah mata kita, dan dia yang akan dipersarafi oleh saraf keempat. Jadi satu-satunya saraf keempat akan berfungsi untuk menginervasi otot ini doang. Tuh. Terus untuk otot keenam kita, dia akan mempersarafi si otot obliquus superior. Bentuknya seperti ini, dia akan belok dulu. Jadi dia akan lurus, terus dia belok nih, seperti ada katrol. Ini akan dipersarafi oleh nervus abducens. Selanjutnya kita akan masuk ke organ telinga kita. Ini adalah telinga kita jika dilihat dibelah. Jadi yang pertama kita punya yang namanya pinna. Pinna ini artinya
kuping telinga kita. Kenapa bentuknya seperti ini? Ini karena dia akan memantulkan suara. Suara yang kita dengar itu tidak langsung masuk kayak gini, tapi dia akan memantul-mantul tuh. Dia mantul-mantul di sini sebelum dia akhirnya masuk. Itulah fungsi kenapa telinga kita ini berkelok-kelok gitu. Lanjut, dia akan masuk ke sini. Di daerah sini ada yang namanya meatus auditory externus. Fungsinya untuk apa? Dia akan menghangatkan dulu. Suara-suara dari luar kayak angin-angin itu kan dingin, harus disesuaikan dengan suhu tubuh. Jadi dia harus dihangatkan dulu. Dihangatkannya terjadi di meatus auditorius externus. Jadi dia dihangatkan dulu sebelum dihantarkan ke sini. Terus ada ini yang putih. Orang awam menyebutnya sebagai gendang telinga. Jadi ini dalam bahasa medis disebut sebagai membrana timpanik. Jadi dia akan bergetar, lalu dia akan menggerakkan nih menggerakkan tulang-tulang ini. Fun fact, ini adalah tulang terkecil di tubuh manusia, tulang pendengaran. Ada 3. Ada yang paling ini namanya malleus. Tulang malleus ini artinya dalam bahasa Latin palu atau hammer. Jadi bentuknya itu seperti palu. Makanya orang-orang Latin menyebutnya sebagai malleus. Selanjutnya ada incus yang di tengah ini. Incus ini diambil dari bahasa Latin juga yang artinya seperti landasan. Bentuknya seperti ada landasannya gitu. Lanjut, ini kita ke stapedius. Ini adalah tulang stapedius. Tulang stapedius ini berfungsi untuk bentuknya itu mirip seperti pijakan kaki kuda gitu, tapal kuda. Nanti dia akan langsung masuk ke sini untuk menggetarkan si koklea. Koklea ini adalah bentuknya seperti seperti rumah siput gitu. Jadi ini nanti timpanik membran akan bergetar, menggetarkan ini, getarkan ini, hingga getarannya itu masuk nih ke daerah sini. Masuk dan dia akan ditangkap oleh reseptor pendengaran kita yang disebut organon corti. Jadi reseptor pendengaran kita itu letaknya di sini, di daerah koklea kita. Jadi kenapa kita bisa tahu ini suara siapa, suara apa, suara nyaring dan lain-lain, itu ditangkap oleh reseptor di daerah ini untuk diteruskan ke nervus ke 8 kita, yaitu vestibulococlear. Baik teman-teman, sekian untuk video penjelasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.